Oke, Memori daun pisang. selamat selamat siang semua. Kita kembali lagi di pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Nanti di sesi ketujuh ini nanti kita akan bahas modul 8, itu akan dipresentasikan oleh kelompok 7. Suaranya bisa dimatikan. Oke. Akan dipresentasikan oleh kelompok 7. Nanti ini akan ada 5 kegiatan belajar dan saya nanti juga akan menjelaskan mengenai tugas 3. Saya sudah membuat tugas 3 di halaman LMS dan nanti kalau sempat saya akan memutar video seperti janji saya. Hari ini kita akan belajar mengenai Jack Ma. Bagaimana Jack Ma sukses di usia muda. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai si Sanders yang sukses di usia 60-an dengan KFC-nya. Nah, kita akan membahas Jack Ma dengan kesuksesan Alibaba-nya di usia muda. Oke, sebelum kita membahas itu, kita akan membahas dulu mengenai modul 8 yang akan dipresentasikan oleh kelompok 7. Kepada kelompok 7, waktu dan tempat saya persilakan. Pertama-tama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kabarnya sehat. Perkenalkan, masyarakat yang berorientasi pada pelanggan. Untuk kegiatan belajar satunya, jadi next book, Udah. yakni pasar dan pemasaran. Pemasaran merupakan tombak kegiatan perusahaan yang melibatkan perencanaan dan menentukan pengembangan, penetapan harga, promosi, dan distribusi berbagai barang dan layanan untuk menciptakan transaksi yang dapat memenuhi sasaran individu dan organisasi, dan juga merupakan bagian penting dari keseluruhan strategi pasar dan pemasaran. Pemasaran dan bauran pemasaran atau marketing merupakan perencanaan dan penentuan atau eksekusi mengenai harga, promosi, dan distribusi barang dan jasa untuk memfasilitasi kegiatan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu dan organisasi. Menurut Nickel, pemasaran berhubungan dengan periklanan, promosi, hubungan masyarakat, dan penjualan, dan dapat dikatakan inti dari kegiatan bisnis adalah adanya pertukaran, yaitu mendapatkan sesuatu, uang, kredit, barang, ataupun tenaga kerja, dengan memberikan sesuatu yang lainnya, yakni barang, jasa, layanan, atau ide-ide. Dan konsep pemasaran baru adalah customer oriented, bukan product oriented. Jadi yang berorientasi pada pelanggan, bukan berorientasi pada produk. Next book. Dalam dunia bisnis modern, tujuan pemasaran bukan hanya mendapatkan keuntungan, melainkan ada berbagai tujuan lain. Menurut Joshi tahun 2012, yaitu menerapkan kebijakan pemasaran modern, mengembangkan kebijakan dan menerapkan, menyarankan solusi untuk mempelajari berbagai persoalan yang terkait dengan kegiatan pemasaran, menemukan berbagai sumber melaksanakan tindakan pemasaran. Menurut Joshi juga, Maaf, suaranya nggak kedengaran. Sabu. Suaranya hilang-hilang bukan? Halo, Halo, suaranya tadi nggak kedengaran. oh, Iya, oke. suaranya putus-putus. Yang penting nggak kitanya yang putus-putus. Menurut Joshi tahun 2012,
Akhir-akhir ini konsep pemasaran telah banyak bergeser. Pemasaran dipandang sebagai menghubungkan antara konsumen dan produsen, membantu meningkatkan standar hidup masyarakat, membantu meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan kesempatan kerja, membantu penjualan barang yang berlebihan di suatu negara ke negara lain yang menghendaki barang tersebut. Ibu next. Selanjutnya, konsep pemasaran mengalami berbagai perubahan atau evolusi 4 kali, yaitu 1. Di era produksi, yaitu pada awal tahun 1900-an, Eropa pertama kali memulai perjuangan mereka untuk bertahan hidup di Amerika. Mereka pada saat itu mempunyai filosofi umum bisnis, yakni produksilah sebanyak mungkin karena ada pasar yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu era penjualan, yaitu pada tahun 1920-an, bisnis berkembang menggunakan teknik produksi massal. Kapasitas produksi seringkali melebihi permintaan pasar. Oleh karena itu, filosofi dari era produksi tadi, yang mana penekanan kepada produksi di era produksi tadi menjadi penekanan pada penjualan di era penjualan ini. Selanjutnya yaitu era konsep pemasaran yang terjadi yaitu setelah Perang Dunia Kedua yang berakhir pada tahun 1945. Menurut Nickel, pada tahun 2005, era konsep pemasaran ini memiliki 3 bagian, yaitu orientasi pada pelanggan dengan menemukan hal yang itu suara apa ya? Jadi saya ulangi. Menurut Nickel, pada tahun 2005, era konsep pemasaran ini memiliki 3 bagian, yaitu era orientasi pelanggan dengan menemukan hal yang pelanggan inginkan dan harus disediakan untuk mereka. Yang kedua, orientasi pelayanan dengan meyakinkan bahwa semua orang dalam organisasi memiliki tujuan yang sama, yaitu kepuasan pelanggan yang harus bersifat menyeluruh dan terintegrasi dalam usaha organisasi ataupun perusahaan. Dan yang ketiga adalah orientasi keuntungan, yakni orientasi produk dan jasa yang dibeli tersebut memberikan keuntungan bagi organisasi dan memungkinkan organisasi untuk tetap survive atau bertahan, berkembang, dan mampu melayani lebih baik lagi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, yakni era relasi pelanggan. Era relasi pelanggan ini terjadi di tahun 1990, yang mana manajer memperluas konsep pemasaran dengan mengadopsi konsep pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Ada 4 yang diperoleh pembeli, yang sering disebut dengan kegunaan atau utility. Yang pertama adalah kegunaan bentuk, yang kedua adalah kegunaan waktu, yang ketiga adalah kegunaan tempat, dan yang keempat adalah kegunaan pemilikan. Kegunaan bentuk merupakan kemampuan mendesain produk sesuai karakteristik yang diinginkan oleh pelanggan. Sedangkan kegunaan waktu merupakan kemampuan pemasar menyampaikan produk tepat waktu sesuai kapan kebutuhan akan produk tersebut terjadi. Dan kegunaan tempat merupakan kemampuan pasar menyampaikan produk ke tempat pelanggan berbeda. Serta kegunaan kepemilikan yang merupakan kemampuan pemasar dalam menetapkan harga, memberikan kelonggaran waktu pembayaran, dan penyediaan dokumen kepemilikan. Dan ada dua jenis macam produk yang ditawarkan ke pasar, yaitu barang konsumsi dan barang industri. Yang mana barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat dikonsumsi oleh pelanggan, sedangkan barang industri adalah barang yang dapat menghasilkan barang lain. Dan biasanya barang industri ini banyak sekali dibeli oleh perusahaan-perusahaan manufaktur. Next book. Pemasaran memiliki beberapa fungsi yang pada umumnya berfokus pada kegiatan yang sangat kompleks. Fungsi pemasaran itu yaitu yang pertama fungsi pembelian, fungsi penjualan,
fungsi pengiriman, fungsi penggudangan, fungsi standarisasi, fungsi keuangan, fungsi penelitian pemasaran, dan fungsi pengendalian risiko. Adapun beberapa faktor dalam lingkungan yang harus diperhatikan karena pengaruh pada kegiatan pemasaran yaitu faktor global, faktor teknologikal, faktor sosiokultural, faktor pesaing, dan faktor ekonomi. Yang selanjutnya yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Adalah kegiatan pemasaran yang dikendalikan perusahaan untuk mencapai sasaran tertentu dalam lingkungan pasar yang dinamis yang meliputi atau bauran pemasaran 4P yang sekarang berkembang menjadi bauran pemasaran konsep 5P, yaitu produk atau barang dan jasa, price atau harga, place atau penempatan atau distribution, dan promotion atau promosi, serta people ataupun orang. Dan pada setiap bauran pemasaran harus dilakukan suatu penelitian pemasaran. Ada 4 proses penelitian pemasaran, yakni yang pertama menentukan permasalahan atau kesempatan dan menentukan situasi yang dihadapi saat ini. Terus mengumpulkan berbagai data, lalu menganalisis data yang ada, lalu memilih solusi yang terbaik dan menerapkannya. Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, perlu disusun strategi pemasaran yang tepat, baik dalam pengembangan produk, penetapan harga, pendistribusian, dan promosi produk. Untuk itu, diperlukan 2 komponen utama, yaitu target pasar atau pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran yang tepat untuk memuaskan pasar sasaran. Next, Bu. Selanjutnya yaitu pasar bisnis ke bisnis. Pemahaman mengenai konsep pemasaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pemahaman dari pemasar mengenai apa, di mana, kapan, dan bagaimana pembeli akan memerlukan pembelian. Dan penelitian mengenai pemasaran merupakan penelitian mengenai perilaku pembeli. Adapun beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku pembeli, yaitu persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan kepribadian. Ada 3 konsep pemasaran pasar bisnis ke bisnis, yakni konsep pemasaran tradisional, pemasaran modern, dan pemasaran pemangku kepentingan. Dan pasar bisnis ke bisnis pun memiliki 2 pasar utama dalam bisnis, pasar pelanggan atau customer market, pasar bisnis ke bisnis atau business to business market atau B2B. Pasar bisnis ke bisnis lebih besar daripada pasar pelanggan karena produk seringkali dijual dan dijual kembali ke beberapa kali dalam proses pasar bisnis, belum dijual ke pelanggan akhir. Sorry. Karena pasar bisnis ke bisnis meliputi perusahaan manufaktur, perantara, institusi yang merupakan sekolah dan rumah sakit, serta pemerintahan, dan juga dengan menggunakan strategi pemasaran yang berbeda. Adapun beberapa faktor yang telah membuat pasar bisnis berbeda, yakni banyaknya pelanggan pasar bisnis ke bisnis relatif lebih sedikit, pelanggan bisnis lebih banyak yang mempunyai banyak karyawan dan berbagai produk, serta barang dan jasa. Pasar bisnis ke bisnis cenderung terkumpul di suatu wilayah geografis tertentu, sehingga permasalahan distribusi dapat diminimalkan. Pembeli pasar bisnis ke bisnis lebih rasional dibanding pembeli di pasar pelanggan. Serta penjualan bisnis ke bisnis cenderung secara langsung dan lebih menggunakan penjualan personal, karena hanya ada beberapa pembeli. Untuk perbandingan pasar pelanggan dan pasar bisnis ke bisnis, kita bisa lihat di tabel 8.3 ini, yang mana struktur pasar, di atasnya itu keterangan, yaitu pasar pelanggan dan pasar bisnis ke bisnis. Perbedaannya meliputi struktur pasar, yang mana pelanggan potensial banyak pembelian dalam jumlah kecil,
di pasar pelanggan. Sedangkan di pasar bisnis ke bisnis, pelanggan potensial relatif kecil, pembelian dalam jumlah besar. Dan dari produk tersebar secara geografis dan terkonsentrasi secara geografis juga. Untuk perbedaan dari struktur pasar. Untuk produk, pasar pelanggan memerlukan sedikit produk teknis, kadang-kadang memerlukan customization, kadang-kadang memerlukan nasihat teknis, penyampaian dan layanan purna jual. Dan untuk pasar bisnis ke bisnis, kadang memerlukan produk yang kompleks, seringkali memerlukan customization, seringkali memerlukan nasihat teknis, penyampaian dan layanan purna jual. Dan dalam prosedur pembelian, pasar pelanggan tidak ada pelatihan khusus menerima standar pembelian menggunakan pertimbangan personal. Proses informal yang melibatkan anggota keluarga, hubungan antar pemasar dan pembeli bersifat informal, dan jarang membeli dari beberapa pemasok. Sedangkan pasar bisnis ke bisnis, pembeli terlatih, dilakukan negosiasi sebelum membeli, mengikuti standar objektif. Proses pembelian bersifat formal dengan melibatkan karyawan khusus. Hubungan antara pemasar dan pembeli sangat dekat. Seringkali membeli dari beberapa pemasok. Next, Bu. Selanjutnya, pemasar harus menyadari lingkungan yang ada di sekitar. Ketika mengambil keputusan yang ada di bauran pemasaran, pemasar harus melakukan scanning terhadap lingkungannya, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemasaran. Dan juga menurut Nickel, tahun 2005 ada lingkungan pemasar yakni lingkungan global, lingkungan teknologi, lingkungan sosiokultural, lingkungan persaingan, dan lingkungan ekonomi. Kelima faktor lingkungan tersebut berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli atau tidak, evaluasi setelah melakukan pembelian. Kelima tahap proses pengambilan keputusan membeli tersebut dipengaruhi oleh faktor psikologis seseorang, pengaruh bauran pemasaran yang 4P dan 5P, dan pengaruh sosial budaya, serta pengaruh faktor situasional. Yang pada umumnya ada 5 hal yang sangat mempengaruhi pembelian konsumen, yaitu pembelajaran, yaitu perubahan perilaku individu setelah mereka menerima informasi atau memiliki pengalaman baik terhadap produk, merek, layanan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kelompok referensi. Kelompok yang digunakan oleh individu dalam memengaruhi keyakinan, sikap, dan perilakunya terhadap produk atau layanan yang akan diterima. Yang ketiga yaitu budaya, yaitu seperangkat nilai, sikap, dan cara pandang yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya dalam masyarakat tertentu. Yang keempat, subbudaya, yang merupakan seperangkat nilai, sikap, dan cara melakukan sesuatu oleh sebagian masyarakat tertentu berdasarkan ras, etnik, kelompok keagamaan, dan kelompok lainnya dengan identitas yang sama. Yang kelima adalah perbedaan kognitif, yaitu suatu jenis konflik psikologis yang dapat terjadi setelah melakukan pembelian. Pelanggan yang telah melakukan pembelian sebuah mobil misalnya, dapat mengalami keraguan-raguan mengenai produk tersebut. Hal ini dapat diatasi dengan cara pemasar untuk meyakinkan kembali ke konsumen setelah mereka melakukan pembelian bahwa keputusan pembeliannya adalah keputusan yang benar. Untuk selanjutnya diteruskan di kegiatan belajar 2, yaitu sama Mbak Sofi. Terima kasih, anak-anak. Pengembangan produk. Next, Bu. Pengembangan produk dan penawaran produk. Menurut Ciptono 2008, pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi orisinil produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Atau pengembangan produk adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam rangka
menambah manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. Next, Bu. Menurut Kotler dan Keller 2008, tujuan pengembangan produk adalah 1. Memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan, mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Menurut Alma 2002, tujuan pengembangan produk adalah memenuhi keinginan konsumen, menambah omset penjualan, mendayagunakan sumber-sumber produksi, memenangkan pesaing, mencegah kebosanan konsumen, meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, menyederhanakan produk pembungkus, mendayagunakan sisa-sisa bahan. Next. Produk adalah hasil proses produksi yang dibuat oleh produsen atau perusahaan yang nanti akan dijual pada konsumen yang membutuhkan. Produk menurut harapan pembeli adalah produk konsumsi atau consumer produk dan pembeli produk industri atau industrial produk. Kategori produk industri. Produk pembayaran, yaitu produk industri yang digunakan secara langsung dalam proses produksi. Produk modal, yaitu produk jasa yang bersifat permanen. Kategori produk pelanggan. Produk dan jasa yang mudah didapat atau convenience goods and service. Produk jasa yang dapat dibeli atau shopping goods and service. Produk dan jasa khusus atau special goods and service. Jenis pengembangan produk baru. Produk baru yang sama sekali baru, yaitu menunjukkan produk yang sama sekali baru atau berbeda dari produk yang ada saat ini. Lini produk, yaitu merupakan produk yang dikembangkan oleh suatu perusahaan yang belum memproduksi sebelumnya walaupun perusahaan lain telah membuatnya. 3. Produk yang menambah lini produk yang telah ada. Hal ini berarti perusahaan mengembangkan produk yang belum pernah ada untuk memperbanyak lini produk yang ada. 4. Perbaikan produk yang tidak bertujuan menciptakan produk baru, melainkan mengadakan perbaikan yang signifikan terhadap produk atau lini produk yang ada. 5. Produk yang ditempatkan kembali. Berarti menggunakan produk yang ada tetapi tetap berusaha menemukan cara untuk memasarkan produk pada pelanggan. 6. Pengembangan produk yang lebih murah daripada produk yang telah ada yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran. Next, Bu. Tahap pengembangan produk. Tahap yang pertama adalah evaluasi konsep. Ini merupakan tahap analisis terhadap seluruh ide untuk menentukan kesesuaian produk dengan strategi perusahaan, produk, atau jasa yang ada dan bauran produk. Tahap yang kedua adalah tahap analisa bisnis. Merupakan tahap untuk membandingkan proyeksi permintaan produk di masa mendatang dibandingkan dengan biaya untuk memproduksi produk tersebut. Tahap yang ketiga adalah tahap pengembangan. Tahap ini ditandai dengan penyusunan tim pengembangan produk. Tahap yang keempat adalah tahap penguji pasar. Dengan cara ini menjual produk ke pasar tertentu. Dan tahap yang terakhir adalah tahap komersialisasi. Pada tahap ini perlu diketahui apakah perusahaan memiliki peralatan atau teknologi yang sesuai dengan produk yang direncanakan. Apakah bahan baku tersedia, melalui proses produksi, menyediakan persediaan, dan mengirim produk. Proses pengembangan produk yaitu dari perencanaan, pengembangan konsep, desain pada level sistem, desain lengkap, penguji dan perbaikan. Jenis pengembangan produk baru yaitu produk yang sama sekali baru, 2 lini produk baru, 3 produk yang baru menambahkan lini produk yang telah ada. Maaf Bu, ini sudah ada. Next Bu. Pengemasan dan merek produk. Pengemasan produk bertujuan untuk melindungi produk selama proses penyampaian kepada pelanggan atau secara keseluruhan. Pengemasan produk mengubah produk dengan mengubah kelayakan dan penilaian produk atau feasibility produk.
penggunaan produk, usefulness, dan penampilan attractiveness. Fungsi pengemasan produk adalah satu, untuk melindungi produk. Ini memudahkan penyimpanan produk, melindungi produk dari pencurian, dan mudah dibuka atau ditutup. Menarik perhatian pembeli, menjelaskan produk dan berbagai informasi tentang produk, menjelaskan manfaat produk, memberikan informasi mengenai jaminan produk, peringatan terhadap produk, dan berbagai informasi lainnya. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai harga, penggunaan produk, dan manfaat atau kegunaan produk. Next, Bu. Langkah dalam pengembangan produk baru. Yang pertama adalah penyusunan ide yang didasarkan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selain itu, ide produk baru juga dapat berasal dari para karyawan dan terutama berada di bagian pemasaran dan bagian pengembangan produk. Yang kedua, pemilihan produk yang didesain untuk mengurangi banyak ide-ide mengenai produk. Pemilihan ini didasarkan pada kriteria apakah produk sesuai dengan produk yang sudah ada saat ini, apakah produk dibutuhkan orang-orang, apakah produk dapat diterima di pasar, apakah produk tersebut dapat mendatangkan keuntungan dan sebagainya. Yang ketiga, analisis produk yang dilakukan setelah pemilih produk. Produk yang tidak memenuhi kriteria akan segera ditarik dari pasar dan dilakukan evaluasi. Yang keempat, pengembangan prototipe produk yang dilakukan setelah lolos dari tahap pemilih dan analisis. Ide mengenai produk baru tersebut dikembangkan menjadi beberapa konsep dan alternatif. Prototipe atau contoh produk ini dibuat agar pelanggan dapat melihat dan merasakan secara langsung. Yang kelima adalah pengujian produk yang dilakukan setelah pembeli atau calon pembeli melihat atau mencicipi produk yang dikembangkan. Dan yang terakhir adalah komersial atau menawarkan produk ke pasar, yang dilakukan dengan mempromosikan produk kepada distributor dan pengecer untuk mendapatkan distribusi yang luas dan melakukan periklanan yang kuat agar produk lebih dikenal masyarakat. Dan siklus hidup produk. Siklus hidup produk merupakan serangkaian tahap dalam kehidupan produk secara komersial yang dipengaruhi oleh kemampuan produk yang diterima masyarakat. Ini dapat dilihat pada gambar 8.1, siklus hidup produk. Next, Bu. Juga kita bisa melihat karakteristik penjualan, keuntungan, dan persaingan pada tabel 88 dan tabel 89 strategi pemasaran sesuai tahap siklus hidup produk. Bisa dilihat di modul ya teman-teman. Next, Bu. Dan selanjutnya harga bersaing. Ada ya, Bu ya. Bantu bacakan. Harga bersaing. Bu. Tujuan penentuan harga. Penentuan harga atau pricing merupakan proses penentuan hal yang pelanggan harus bayarkan dan hal yang penjual dapatkan dari proses pertukaran produk tersebut. Penentuan harga bertujuan untuk mencapai harga jual yang tepat dan menguntungkan berbagai pihak yang terkait. Ada dua tujuan utama penentuan harga, yaitu tujuan memaksimumkan keuntungan merupakan tujuan penentuan harga untuk menentukan hasil yang dapat dicapai perusahaan. Yang kedua, untuk mendapatkan pangsa pasar atau dapat memasuki pasar. Next, Bu. Udah. Bu. Joshi 2012 menyatakan bahwa penentuan harga bertujuan untuk menentukan target pengembalian. Penentuan harga juga mempengaruhi penentuan pangsa pasar atau market. Teori ekonomi mikro menekankan pada penentuan harga untuk memenangkan persaingan. Namun, para pemasar seringkali bersaing mendasarkan pada atribut produk,
ditentukan pada harga. Next, Bu. Sudah. Udah, Bu, dikit-dikit ini. Nur Aini. Strategi non-harga saat ini berkembang sangat pesat. Ada beberapa strategi non-harga yang dapat digunakan dalam memenangkan persaingan. Misal nilai tambah, mengedukasi pelanggan, dan menyusun hubungan dengan pelanggan. Menurut Joshi, terdapat 5 strategi penentuan harga, yaitu memaksimumkan kualitas penjualan, target harga pengembalian, harga berdasarkan nilai, penetapan harga populer, dan penetapan harga adil. Strategi memaksimumkan harga penjualan yaitu dilakukan dengan mengurangi biaya produksi dengan memaksimumkan jumlah produksi. Terus, Bu, strategi kedua adalah target pengembalian harga atau target return pricing. Strategi ketiga adalah penentuan harga berdasarkan nilai atau value based pricing. Lanjut, Bu. Sudah. Strategi keempat adalah penentuan harga populer atau popular price point. Strategi penentuan harga adil, penentuan berdasarkan range yang ditetapkan pelanggan atau fair pricing. Lanjut, Bu. Sudah. Nah, Bu. Sudah. Selanjutnya teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga pasar ditentukan oleh seberapa banyak produk diinginkan dengan harga tertentu sesuai dengan yang ditawarkan pemasok pada harga tersebut. Nah, kata lain, harga terjadi pada suatu titik di mana banyaknya permintaan yang terjadi sama dengan banyaknya penawaran. Next. Sudah. Next, Bu. Sudah nggak kelihatan kah? Sudah. Dalam penentuan harga produk yang telah ada, perusahaan mempunyai 3 pilihan, yaitu penentuan harga melebihi harga pasar untuk produksi yang sama, terus penentuan harga di bawah harga pasar yang memang ditetapkan untuk produk yang memiliki kualitas di bawah kualitas produk yang ada, dan penentuan harga yang mirip dengan harga pasar. Sudah. Menurut Madura 2007, ada 3 hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan harga, yaitu biaya produksi, tersediaannya persediaan, dan harga bersaing. Selanjutnya, perusahaan dapat menaikkan atau menurunkan harga produk yang ditawarkan dengan berbagai alasan. Kenaikan harga produk biasanya disebabkan oleh permintaan yang meningkat, penawaran tetap atau menurun, kondisi pesaing yang lemah, para pemasar atau penjual bertahan pada harga yang tinggi, peningkatan upah tetapi tidak ada peningkatan produktivitas, faktor produksi yang digunakan tidak efisien, dan para pembeli memiliki minat tinggi untuk melakukan pembelian. Tambahannya, Bu, sementara itu penurunan harga produk yang ditawarkan dapat disebabkan oleh banyaknya penawaran sedangkan permintaan menurun, kuatnya pesaing, kondisi pesaing yang lemah, pemasar atau penjual tidak mau bertahan pada harga yang ada sekarang, tingkat upah stabil tetapi tidak meningkatkan produksi, faktor produksi yang digunakan tidak efisien,
dan para pembeli memiliki minat yang tinggi untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, kegiatan belajar 3, yaitu Mbak Nizar. Baik, saya akan melanjutkan mendistribusikan produk dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, Bu, perantara atau intermediaries membantu perusahaan dalam mendistribusikan produk, baik dengan memindahkan atau menyampaikan produk ke pasar atau menyediakan informasi yang dapat mendorong perpindahan produk dari penjual ke tangan pembeli. Komponen utama strategis distribusi, yaitu saluran distribusi dan distribusi fisik. Faktor yang dipertimbangkan dalam memasarkan produk dan jasa berpengaruh dalam kegiatan pemasaran. Yang pertama, siapa yang memasarkan atau menyampaikan produk ke pelanggan. Kedua, motivasi para distributor. Yang ketiga, kemampuan distributor menyampaikan produk atau layanan ke pelanggan. 4. Lokasi distributor. 5. Pertimbangan logistik. 6. Tingkat pelayanan. Menyampaikan produk atau jasa ke pelanggan, perusahaan dapat memilih 1. Saluran distribusi langsung, atau 2. Menggunakan perantara. Empat jenis saluran distribusi yang disebutkan oleh Everett dan Brief di tahun 2009. Yang pertama itu ada distribusi langsung, yang berarti hubungan langsung antara produsen dan konsumen secara langsung dan sederhana, umumnya digunakan dalam pasar bisnis ke bisnis. Yang kedua, distribusi melalui pengecer, penyampaian produk dari produsen kepada konsumen melalui para pengecer. Yang ketiga, distribusi melalui pedagang besar, membutuhkan biaya dan ruang yang besar sebelum disampaikan kepada konsumen. Yang keempat, distribusi melalui agen atau broker. Ini dilakukan dengan menganggap broker atau agen sebagai wakil dari produsen. Pedagang besar beroperasi secara independen yang membeli produk dari produsen atau perusahaan manufaktur dan menjualnya kepada konsumen atau kepada bisnis lain. Pengecer dikelompokkan berdasarkan strategi pemasaran, lokasi, jenis layanan, dan jenis limit produknya. Saluran distribusi fisik menunjukkan kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk dari perusahaan atau produsen ke konsumen yang meliputi operasi penggudangan dan transportasi. Menurut Madura, pada tahun 2007, faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi yaitu kemudahan dalam penyampaian atau transportasi, tingkat standarisasi, dan pesanan melalui internet. Jangkauan pemasaran dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Jangkauan pemasaran dikelompokkan ke dalam 3 jenis distribusi, yaitu distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. B. Pemasaran digital dan kerjasama dalam sistem saluran. Pemasaran digital atau digital marketing merupakan media elektronik yang menggunakan fungsi kode digital yang ditunjukkan dengan media digital seperti komputer, telepon seluler, dan berbagai media digital lainnya. Karakteristik yang membedakan antara pemasaran digital dan pemasaran tradisional yang disebutkan oleh Farrell et al. Pada tahun 2011 yaitu addressability, interactivity, accessibility, connectivity, dan pengendalian. Keunggulan pada pemasaran digital yaitu yang pertama, pemasaran digital membuat komunikasi pelanggan lebih banyak, lebih cepat, dan interaktif. Yang kedua, media digital membantu perusahaan mendapatkan target pasar baru. Yang ketiga, media digital membantu para pemasar menggunakan sumber daya baru dalam mencari pelanggan dan berkomunikasi. Yang keempat,
Pemasaran digital memudahkan pemasar dan pelanggan saling bertukar informasi. Jejaring sosial digunakan sebagai bagian pemasaran karena dapat mengubah cara pelanggan, pembeli, dan penjual dalam berkomunikasi satu sama lainnya. Situs seperti Facebook, MySpace, Twitter, dan LinkedIn dapat memberikan kesempatan bagi pemasar untuk membangun komunitas, menyediakan informasi produk, dan mempelajari kebutuhan pelanggan. Berbagai media digital yang menggunakan internet untuk berpartisipasi adalah seperti adanya blog, wiki, video sharing site, foto sharing, podcast, social network, virtual reality site, dan mobile marketing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rizky ya, ada nggak? Atau mau langsung aku juga? Ada nggak? Mas Rizky? Mas Ri, Nggak ada ya? Langsung ya. Modul 8, kegiatan belajar 5, teknik promosi yang efektif. A. Promosi. Teknik untuk mengomunikasikan informasi mengenai produk dan merupakan bagian dari bauran komunikasi. Tujuan promosi adalah untuk meningkatkan penjualan. Berbagai bentuk promosi yang dilakukan perusahaan antara lain penjualan personal, periklanan, promosi penjualan, publikasi, public relations, pengemasan produk, direct mail, dan point of purchase display. Tahap-tahap dalam melakukan promosi menurut Nichols et al. Pada tahun 2005 adalah mengidentifikasi target pasar, menentukan sasaran setiap elemen dalam bauran promosi, menentukan anggaran promosi, mengembangkan pesan yang dapat dikomunikasikan dengan mudah, menerapkan rencana promosi, mengevaluasi keefektifan promosi. B. Bauran promosi. Di sini ada tabel, yaitu di kolom metode promosi kita dapat melihat di situ ada periklanan. Keunggulan dari periklanan adalah dapat menjangkau pelanggan yang lebih besar, dapat mengendalikan isi pesan, pesan dapat termodifikasi sesuai pendengar yang berbeda-beda. Namun di situ juga ada kelemahan dari periklanan antara lain mahal tetapi tidak bersifat personal, sulit diukur keefektifannya, terbatas untuk penjualan yang dekat. Selanjutnya ada metode promosi penjualan personal. Keunggulan dari metode ini memberikan perhatian khusus secara personal. Pesan dapat disusun sesuai kebutuhan pelanggan, menghasilkan tanggapan langsung dari pembeli, keefektifannya dapat diukur. Kelemahannya, sulit menjangkau banyak konsumen, biaya yang tinggi, membutuhkan pengalaman untuk mengadakan pendekatan dengan pelanggan. Selanjutnya, metode promosi penjualan. Keunggulan dari metode ini menawarkan berbagai insentif untuk pembeli, dapat menarik perhatian pembeli potensial, keefektifannya dapat diukur, peningkatan penjualan jangka pendek. Kelemahan dari metode ini tidak dapat menjangkau pelanggan sebanyak dalam periklanan. Selanjutnya, metode hubungan masyarakat. Keunggulan dari metode hubungan masyarakat adalah merupakan metode yang tidak membangun image terhadap perusahaan dan produk, membangun sikap positif terhadap produk atau perusahaan. Kelemahan dari metode ini menyediakan hanya untuk jumlah promosi yang terbatas karena pemberitaan koran, konferensi pers tidak selalu dapat dimuat di media. Habis. Terima kasih, Bu. Oke.
Terima kasih kelompok 7. Demikian presentasi dari kelompok 7. Sangat baik sekali walaupun Nur Aininya sudah tidak ada lagi ya bersama kita. Tapi tetap bisa di-handle langsung oleh temannya, sangat baik sekali. Mungkin pembahasan kali Silakan ini ya kalau ada yang mau nanya. ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Silakan perkenalkan teman-teman. Berikan waktu Ini kali untuk punya. bertanya. Mungkin lebih tepatnya bukan nanya, kalau mungkin lebih tepatnya sharing, karena ini kan topiknya sangat menarik. Ya, karena ini topiknya sangat menarik, sangat aktual dan sangat milenial sekali, karena kan teknik pemasaran itu sekarang lagi Kontroversi. In ya. mungkin kontroversi enggak mas, tapi perubahannya tuh sangat cepat sekali seiring dengan berkembangnya teknologi, seiring pesatnya media sosial. Ini penjualan online sudah mulai marak, kemudian borderless juga, perpindahan barang dari negara ke negara lain juga sudah mulai sangat luar biasa bebasnya gitu kan. Mungkin lebih tepatnya kita sharing kali ya mengenai bagaimana teknik pemasaran penjualan online gitu kan. Sebenarnya karena temanya itu pemasaran, kemarin itu waktu saya melihat materi gitu, saya tuh berharap dari teman-teman yang berpresentasi itu banyak mengupas tentang pemasaran pemasaran online yang sekarang tuh lagi marak ya. Orang sudah tidak perlu ketemu lagi dengan penulisnya, orang sudah tidak perlu lagi door to door seperti biasanya dengan bawa barang banyak gitu kan. Dan antar negara juga sudah sangat bebas sekali. Kemudian fenomena just trip ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Jadi jasa titip gitu loh. Jadi misalnya teman-teman yang suka traveling gitu kan, jadi menyediakan jasa titip, misalnya tas yang dari Taiwan bisa dengan cepat sampai Saudi dalam seminggu gitu kan. Itu sebenarnya itu teknik pemasarannya gimana gitu kan. Sebenarnya itu mungkin ya yang lebih menarik mungkin ya, dengan seiring berkembangnya teknologi sekarang gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak teman-teman yang bisa sharing mengenai teknik ini, atau mungkin ada teman-teman yang udah punya pengalaman jual online itu mungkin menarik. Ini betul loh ya, saya nggak hanya saya cuma itu kalau misalnya ada teman-teman punya pengalaman mengenai pemasaran online, dan tadi juga di situ mengenai marketing digital ya, digital marketing karena kalau nggak salah bisa dibenerin kalau nggak salah ada sebuah khusus konsentrasi Halo, suaranya putus-putus. Maaf suaranya itu Suaranya tidak kedengaran. suaranya bisa yang lain. Silakan Mas. Oke, silakan kembali. Ya. Tadi juga disinggung mengenai digital marketing ya. Sebenarnya ini sangat topik yang sangat menarik sekali. Kalau nggak salah mungkin bisa dibenerin nanti sama Bu Riris. Kalau nggak salah ada S2 khusus untuk digital marketing. Itu saking mendalam dan menariknya digital marketing saat sekarang seiring berjalannya dengan kemajuan ini ya, kemajuan teknologi ya gitu. Itu apa tuh digital marketing, pemasarannya gimana, kemudian nge-brandingnya gimana dan segala macamnya gitu. Ini
usul ya Bu, usul ya Bu ya. Maksudnya mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman gitu kan. Jadi bisa kita sharing gitu di kesempatan yang langka ini. Karena kan kita ini beda dari berbagai negara ya. Jadi bisa tahu karakteristik juga gitu kan. Mungkin itu dari saya. Silakan teman-teman. Ya, Mungkin yang disambung dulu saya disampaikan. mau tanya. Oh, silakan Mas. Nah, ini saya mau nanya tentang ini, konsep pasar pelanggan dan pasar bisnis ke bisnis. Silakan Mas. Ini kan dari ciri-cirinya hampir mirip tapi berbeda gitu. Saya cuma pengen tahu contohnya dari konsep pasar pelanggan dan pasar bisnis ke bisnis itu kayak gimana. Sementara kan secara umum yang kita tahu itu pasar itu pasti tempatnya pembeli gitu loh. Jadi dari bisnis ke bisnis itu yang bagaimana dan pasar pelanggan itu yang bagaimana. Terima kasih. Ya, mungkin saya langsung jawab pertanyaan. Soalnya masalah Iya. banyak. Mungkin kalau mungkin pemasaran yang berorientasi pada pelanggan itu, ya kan pemasaran itu merupakan sekelompok kegiatan yang bisa melakukan pertukaran. Itu yang kalau salah tolong dibenerin ya Bu. Ya, silakan. Pemasaran yang pelanggan dan pemasaran bisa Bu Mas. Iya. Jadi pemasaran yang pelanggan itu orientasinya ke pelanggan secara langsung gitu. Jadi pihak yang menjual dan yang membelinya itu nggak ada batasan lagi. Jadi langsung ke pelanggan mungkin. Secara simpelnya gitu. Dan pasar ke bisnis itu kan seperti yang telah saya sampaikan tadi di presentasi, bahwasanya pasar bisnis ke bisnis itu biasanya ada perantara dulu, yaitu perusahaan manufaktur, institusi apa gitu. Perbedaannya itu ya sangat jauh gitu. Sebelum sampai ke pelanggan, pasar bisnis ke bisnis itu diambil dulu oleh perusahaan-perusahaan gitu. Jadi di pasar bisnis ke bisnis yaitu suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan disebutnya itu. Jadi melalui pihak ketiga itu bisa dikatakan seperti itu enggak Bu ya? Kenapa? Pasar bisnis ke bisnis itu dalam melakukan pemasaran itu melalui pihak ketiga bisa dikatakan seperti itu enggak Bu? Bisa. Iya, mungkin itu seperti itu gitu. Karena adanya pihak perantara yaitu manufaktur, perusahaan manufaktur, perantara, dan juga pemerintah. Mungkin gini nak, biar kita mudah memahami konsep ini, kayak contohnya kita jual apa, terus bisnis itu jual apa gitu. Mungkin Bu Rini juga bisa menambahkan. Iya, kalau pasar pelanggan mungkin aja orang dagang makanan langsung ke pelanggan itu bisa dikatakan pasar pelanggan. Sedangkan pasar bisnis ke bisnis contohnya gini, suatu perusahaan motor lah dikatakan dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya semuanya di suatu pabrik. Pasti adanya vendor, dan vendor ke perusahaan itu bisa dikatakan pasar bisnis ke bisnis juga. Mungkin kalau menurut saya kayak gitu. Iya. Jadi contohnya tadi siapa? Nana ya, Nana tadi ya. Nana juga yang dicontohkan Nana itu sudah benar. Jadi sekarang bisnis ke bisnis itu sudah banyak ya. Tadi di sini manufaktur, perantara juga bisa. Tadi makanya orang ketiga, institusi, sekolah juga. Jadi misalnya ini kalau menurut dari pengertian yang di buku, jadi sepertinya kalau misalnya dari pasar ke pelanggan itu misalnya kita jual handphone, saya jualan handphone gitu, saya punya bisnis jualan handphone, terus Nana membeli, Nana itu yang langsung
memakai handphone tersebut. Handphonenya. Langsung Nana sendiri yang memakai handphone itu. Sementara kalau misalnya bisa saja menjadi perantara. Nah, si Nana ini bisa lagi menjual handphone tersebut ke pihak lain. Misalnya si Nana ini menjual handphone tersebut untuk pengembangan di sebuah perusahaan misalnya. Dia hanya menjual menjual spare part handphonenya saja. Dia hanya membeli spare part handphonenya saja dari saya. Nanti dia akan menjual ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan si alat-alat tersebut. Bisa jadi seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sekarang ada juga startup. Saya juga tadi baru melihat teman saya bekerja itu di salah satu startup. Jadi dia kayak pernah dengar fintech nggak? Fintech, finance dan teknologi. Nah, itu juga salah satu bisnis ke bisnis. Nah, nanti mereka mencari nanti dibantu ini. Misalnya saya nih saya misalnya tadi perusahaan ponsel, perusahaan handphone. Terus sepertinya saya kekurangan biaya, saya ingin memperluas, saya kekurangan dana. Nah, saya menghubungi si fintech ini tadi untuk berkonsultasi. Kira-kira bagaimana nih untuk saya mendapatkan dana atau mengembangkan bisnis saya seperti apa. Nah, itu dari pasar bisnis ke bisnis. Mungkin seperti itu contohnya. Kalau di Indonesia sekarang sudah ada ya fintech yang seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin? Ditanya. Ada yang mau ditanya? Banyak. Ini Bu, ini Mas, misalnya apa tadi kayak manufaktur itu ya? Apa sih kayak manufaktur itu kayak pernah dengar tapi nggak tahu manufaktur itu apa, kayak beri contoh sih proses bisnis dalam perusahaan manufaktur itu apa gitu. Kan kita langsung tanggapi. Ya, boleh. Mulai dari awal memulai pelajaran banyak sekali menyinggung tentang manufaktur ya. Dari modul-modul lama juga sudah banyak disampaikan pengertian manufaktur gitu. Jadi manufaktur itu suatu proses yang dilakukan suatu perusahaan untuk memproduksi dari menjadi bahan jadi. Kalau nggak salah seperti itu ya Bu ya? Iya. Seperti itu. Lalu contoh proses bisnis dalam perusahaan manufaktur sendiri itu gimana tuh? Banyak Pak. Contohnya motor juga disebut manufaktur. Di sana memproduksi bodi motor contohnya dari mulai racing, dari mulai biji plastiknya sampai jadi bodinya, sampai dicat, sampai dikasih plate, sampai jadi di motor, dipasang di motor. Contohnya seperti itu. Dari mulai membuat kerangka motornya itu dilas di pabrik itu sendiri gitu, mulai lalu perakitan sampai ke pemasangan spotlight dan lain-lainnya gitu sampai jadi motor, itu bisa dikatakan sebagai manufaktur. Iya, manufaktur itu biasanya ada pabriknya, pabrik. Nah, untuk membuat barang dari yang belum jadi. Iya, jadi dia biasanya mempunyai pabrik. Makanya kadang ada orang cuma ngertinya itu pabrik bukan manufaktur. Jadi kenapa dibilang pabrik ya karena manufaktur itu biasanya ada pabriknya, karena di situ nanti dibuat dari barang jadi menjadi barang jadi seperti itu. Oke, Roma sudah jelas. Sekarang sudah atau ada lagi dari modul-modul sebelumnya yang memang istilah-istilahnya masih bingung, bisa ditanyakan? Waktu masih banyak nih. Iya. Ayo dong. Nantangin terus sih. Bukan nantangin Mas, cuman kita sebenarnya saya takut ditanya. Tenang kalau waktunya masih ada, nanti saya ada pertanyaan.